Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat podcast semua. Kembali lagi di podcast RSUD Kota Bogor, tempat kita ngobrol seru, santai, tapi bermakna tentang berbagai topik kesehatan yang penting dan seringkali belum banyak dibahas. Saat ini dengan saya Hania Danti Hermisa sebagai moderator, kita akan membahas sebuah kondisi medis yang mungkin masih asing ya di telinga banyak orang, namun mempunyai dampak besar bagi penderitanya, terutama bagi anak-anak ya. Yuk kita ngobrol langsung aja untuk tema hari ini tentang hemofilia, perdarahan pada bayi dan anak. Kapan sih kita curiga hemofilia? Hari ini saya ditemani dengan seorang narasumber yang luar biasa, dokter spesialis anak yang mendalami kasus hemofilia langsung di lapangan. Kita akan kupas tuntas langsung mengenai apa itu hemofilia, gejala-gejalanya, penanganan, dan mungkin harapannya di masa depan untuk penderita hemofilia. Bersama dengan Dr. Sri Utami, dokter spesialis anak. Silakan dokter, mungkin bangga perkenalan dok. Iya. Saya harus memperkenalkan diri. Mangga dokter boleh. Sekalian promosi juga boleh dok. Jadi saya Dr. Sri Utami, spesialis anak. Tugasnya di RSUD Kota Bogor dan juga di RSAU M. Hasantoto. Iya dokter. Oke, dengan Dr. Sri Utami, dokter spesialis anak, mari kita langsung aja ya membahas topik kali ini. Mungkin bisa langsung dok, apa itu hemofilia sih dok sebetulnya dok? Jadi hemofili itu per definisi ya adalah penyakit genetik yang terjadi pada seorang yang terjadi karena gangguan penyakit genetik yang diturunkan secara X-linked recessive. Jadi dia diturunkan oleh gen X dan resesif, artinya dia hanya akan muncul kalau X ini berada sendirian. Ya, artinya hanya laki-laki yang bisa menderita thalassemia ya, karena dia kan X ya gennya ya. Nah, dia diturunkan secara resesif. Manifestasinya berupa gangguan pembekuan darah karena kekurangan faktor pembekuan darah. Jadi mungkin itu dulu ya definisi singkatnya ya. Nanti baru kita jelaskan lebih detail lagi. Oke dok, berarti ini menurun ya dok ya, turunan lah istilahnya. Apakah bisa menular dok untuk hemofilia ini sendiri? Kalau penyakit turunan itu dia diturunkan tapi dia tidak menular. Oke dok. Jadi hanya orang-orang yang punya gen sajalah yang akan terkena atau menderita hemofilia. Oke, berarti cenderungnya ke laki-laki ya dok ya tadi bilangnya. Tapi perempuan apakah bisa juga dok terkena hemofilia sendiri? Kalau perempuan itu hanya bisa menjadi karier karena kalau dia secara bersama-sama berada dalam kedua gen X-nya terdapat gen hemofili tadi, maka itu bersifat letal, artinya mematikan. Makanya wanita yang mendapat gen X dua-duanya terdapat gen hemofilia itu dia akan meninggal ya. Ini ada ceritanya itu ya, zaman kerajaan Inggris itu ya, Ratu Victoria itu juga meninggal karena dia dua gennya mengandung gen hemofilia. Jadi maksudnya tuh dok, ayahnya menderita hemofilia, ibunya menderita hemofilia, begitu ya dok ya? Atau... Ayahnya hemofilia, ibunya karier hemofilia. Oh, karier hemofilia, oke. Kemudian gen X dari ayah dan gen karier dari ibu bersatu. Itu bersifat letal ya dok ya, artinya bisa meninggal dunia begitu ya dok ya. Jadi jadi tidak ada wanita penderita hemofilia yang hidup gitu. Oke, adanya pembawa ya atau karier. Oke, kita lanjutkan untuk cara mendiagnosisnya atau gejala-gejala yang umum bisa terjadi itu apa sih dok? Kita tahunya dok? Biasanya kita curiga seorang anak menderita hemofilia itu kalau dia
misalnya perdarahan terus nggak berhenti, mungkin awalnya nggak ada gejala sebelumnya, bisa aja baru ketahuan saat disunat, bisa aja pada saat disunat perdarahan nggak berhenti, udah reacting terus nggak berhenti. Nah, pada saat itu kita curiga hemofilia ya. Kemudian kalau ada memar yang di sendi ya, biasanya memar di sendi-sendi besar. Jadi yang khas dari talasemi dari tadi kok dari hemofili dan talasemi. Iya dok. Jadi hemofili itu adalah perdarahan yang sulit berhenti, kemudian perdarahan pada sendi yang berupa, mungkin kalau bahasa Inggris itu bruising, jadi memar-memar. Iya dok. Biasanya memar di sendi yang kalau berulang itu jadi sendinya jadi membesar. Oke. Gitu. Kemudian ya mungkin sementara itu sih ya perdarahan sulit. Mungkin parents di rumah bisa dilihat ya anak-anaknya apabila tiba-tiba ada gejala perdarahannya, misalkan luka, memar, tiba-tiba lalu nggak sembuh-sembuh mungkin ya, atau saat disunat tadi ya dok, perdarahannya nggak berhenti-berhenti, atau misalkan ada perdarahan yang nggak berhenti-berhenti, mungkin bisa dicurigai ke arah hemofilia. Oke, lanjut ya dok. Untuk mendeteksi hemofilia ini sendiri, apakah ada pemeriksaan ya dok untuk kita bisa tahu nih dok cara mendiagnosisnya gitu? Jadi kalau ada pasien yang seperti tadi, dia datang dengan keluhan perdarahan sulit berhenti, atau hematom pada sendi, terutama sendi besar, itu kita bisa melakukan pemeriksaan berupa pemeriksaan faktor pembekuan darah. Jadi prinsipnya kan kalau perdarahan pada anak itu ada 3 faktor yang berperan untuk mengatur perdarahan ya. Faktor pembuluh darah, faktor trombosit, dan faktor pembekuan. Jadi kita pastikan kalau pembuluh darahnya, kalau dia misalkan pecah atau putus misalnya ya, misalnya venanya putus, itu kan pendarahan. Nah, pada saat itu trombosit dan faktor pembekuan bekerja sama untuk membuat trombus, sehingga si pembuluh darah yang pecah tadi akan tertutup sehingga perdarahan bisa berhenti. Sehingga kita harus periksa tadi darah rutin untuk memastikan apakah kadar trombositnya normal. Kemudian faktor pembekuan darah kita periksa. Faktor pembekuan itu kita bisa periksa dari PT, PTT ya. PT itu untuk prothrombin time, itu untuk pada kasus hemofilia itu tidak terganggu ya, karena dia jalur ekstrinsik. Sedangkan kalau yang terganggu itu adalah pada hemofilia itu adalah defisiensi faktor pembekuan faktor ke-8 paling banyak, faktor ke-9 dan faktor ke-11. Jadi kita biasanya karena untuk periksa ini juga cukup mahal, kita periksa dulu faktor yang paling sering menyebabkan hemofilia, yaitu faktor 8. Nanti kalau faktor 8 ternyata normal, baru kita cari lagi faktor-faktor penyebab lain yang menyebabkan perdarahan. Ya, mungkin kita bisa tahu atau mendiagnosis si hemofilia ini dari usia berapa nih dok? Soalnya kan tadi bilangnya dia membawa ya dok ya turunan, apakah dari bayi atau mungkin dari kandungan bisa ketahuan kalau misalkan hemofilia, atau mungkin dari kecil gitu dok sudah bisa ketahuannya dok? Sebenarnya kalau secara umum ya, kalau ada riwayat keluarga dengan hemofili, begitu anak yang lahir laki-laki itu kita langsung harusnya screening ya. Dok. Screening genetik, apakah ada kemungkinan dia mewarisi gen hemofili tadi. Tapi kalau untuk kondisi yang umum kita nggak tahu riwayat keluarga dan lain-lain, ya kita lihat dari anamnesis tadi, riwayat perdarahan yang sulit berhenti dan riwayat misalnya sering bengkak sendi dan yang disertai dengan memar atau perdarahan. Karena khasnya pada
hemofili itu perdarahan yang dalam ya, jadi bukan perdarahan di permukaan. Jadi dia memar dan besar biasanya. Oke, berarti dari kecil gitu sudah bisa ya dok langsung ketahuan apabila ada gejala-gejala tersebut. Iya, bisa jadi dibawa. kita waspada. Betul dokter. Oke, mungkin keparahan si hemofilia itu sendiri dok, apakah ada tingkatan keparahannya? Tadi kan dokter bilang kalau perempuan tidak, apabila mewarisi itu bisa sampai letal meninggal, atau apakah ada tingkatan keparahannya dok untuk hemofilia? Ya, tingkat keparahan dari hemofili itu biasanya dipengaruhi oleh kadar faktor 8 atau faktor pembekuan yang berkurangnya itu sebanyak apa. Kalau berat itu biasanya si faktor pembekuannya itu kurang dari 1%. Ya. Iya dok. Kalau antara 1 sampai 10 mungkin sedang, dan kalau itu ada yang ringan, kalau faktor pembekuannya masih cukup ada baik. Oke, berarti dilihat dari faktor pembekuan darahnya tadi ya dok ya. Oke, ini dokter untuk hemofilia itu sendiri apakah ada pengobatannya atau mungkin bisa sembuh nggak sih dok kalau kita terkena hemofilia, atau mungkin obatnya rutin sampai tua apa bagaimana gitu dok? Kalau untuk terapi hemofili itu sebenarnya bisa diobat karena dia kurang misalnya sudah ditentukan dia ternyata hemofilia, kan ada hemofilia itu ada 3 ya, hemofilia A kalau defisiensi faktor 8, hemofilia B kalau defisiensi faktor 9, hemofilia C kalau defisiensi faktor 11. Dok. 9 dan 11 ini hampir jarang ya, hampir sebagian besar adalah hemofilia A. Dok. Jadi untuk hemofilia A ini obatnya udah ada ya, yang tersedia, baik yang bentuk asli, yang maksudnya dia murni dari produk sel darah merah yang diambil faktor 8-nya aja, atau ada lagi yang buatan ya, faktor 8 buatan. Itu tersedia dan di cover BPJS. Tercover ya dok ya. Karena kalau nggak tercover BPJS itu mahal sekali. Iya dok. Koate itu harganya itu dulu ya waktu saya masih PPDS, berapa udah berapa? Itu 1 juta lebih ya. Iya dok. Bisa 2, sekian. Sedangkan kalau yang berat bisa perlu beberapa miliar dalam 1 kali penyelidikan. Iya, mungkin itu bisa jadi kekhawatiran dari banyak orang ya dok ya, untuk apakah tercovernya oleh BPJS, lalu obatnya ada atau enggak gitu ya dok, karena mungkin banyak yang mikirnya membahayakan atau gimana gitu ya dok untuk hemofilia ini sendiri. Ya, kalau ya alhamdulillah sih udah di-cover ya. Untuk saat ini di rumah sakit kita memang bisa untuk tentang kasus anak melayani pemberian obat. Cek Aulina. Ya. Penkenalan. Obat Anda. Bapak. Wah. Ayo, sudah? Oke. Oke, kita lanjut ya dok. Apabila nih si hemofilia ini tidak terdeteksi dan tidak ketahuan ya dok, tidak diobati, mungkin apa resiko yang dapat terjadi dok pada penderita hemofilia yang tidak diobati gitu dok? Kalau dia hemofilianya ringan, tidak ada manifestasi perdarahan yang berat ya, mungkin dia bisa seperti orang normal ya, nggak ada masalah gitu. Iya, kalau hemofilianya ringan, tapi kayaknya sih jarang ya kalau sampai dia hemofili dan kemudian tidak terdeteksi gitu. Pasti akan langsung ketahuan gitu ya dok ya. Tapi memang biasanya gitu terjadi terdeteksinya secara nggak sengaja ya. Tadi misalnya habis disunat kok perdarahan nggak berhenti
atau habis mau operasi gitu. Perdarahan nggak berhenti gitu. Oke. Nah, untungnya sih kalau di OK kita sih udah langsung screening ya faktor pembekuan dan Oh iya dok. perdarahan. Jadi harusnya sih risiko kejadian untuk hemofili ini yang tidak terdeteksi sih jarang harusnya kalau untuk operasi yang elektif, kecuali untuk yang gawat darurat. Pada kasus talasemi itu pada kasus hemofili ini Iya. itu kita harus seandainya mau ada tindakan, misalnya tadi mau disunat, Iya atau dong. mau operasi, Tindakan apa sih? itu harus ada persiapan khusus ya. Dan misalnya pemberian faktor pembekuan dalam jumlah berapa untuk jenis operasi apa gitu ya. Itu nanti ada semacam panduannya gitu di bagian hematologi ya. Oh iya dok, baik. Bisa nggak sih dokter, misalkan pada saat kita dewasa, pada saat kecil nih tidak terscreening, misalkan tidak ada keluhan juga, lalu pada saat dewasa umur 20 mungkin 30 ternyata ada hemofilia baru ketahuan, ada nggak dok yang seperti itu? Atau rata-rata anak-anak ketahuannya dok? Rata-rata sih anak-anak ya, karena kalau dia hemofilia pasti kan ada fase dia, apalagi kalau masa remaja tuh kan dia udah mulai olahraga berat ya, Iya dok. atau kegiatan yang berbahaya yang menyebabkan dia terkena sesuatu gitu ya. Jadi biasanya terdeteksinya di usia segitu ya. Oke dok. Terkait olahraga, mungkin apakah ada yang dihindari dok untuk penderita hemofilia? Misalkan olahraga berat nggak boleh atau masih bisa boleh olahraga gitu dok? Atau bagaimana dok? Nah kalau olahraga yang disarankan sih kalau pada hemofili itu sebaiknya sih olahraga yang menggunakan otot ya, karena dengan otot yang kuat biasanya sendi juga akan kuat ya, karena paling sering itu perdarahan tuh di sendi. Oh iya. Nah, sehingga olahraga yang direkomendasikan itu ya jalan kaki, berenang, Iya. bersepeda gitu ya. Tapi sebaiknya si sendi-sendi yang berisiko untuk trauma itu pakai pelindung gitu, sehingga pada saat seandainya ada kejadian tidak diinginkan, misalnya jatuh dari sepeda dan sebagainya kan paling sering bertumpu di sendi ini, risiko perdarahan bisa dicegah. Iya dok. Oke, berarti aktivitas mungkin masih bisa ya, olahraga juga masih bisa, cuman mungkin dijaga aja untuk pada saat olahraganya jangan sampai mungkin terjatuh atau mungkin ada luka-luka gitu ya. Oke dokter, kita bisa lanjut ke pertanyaan-pertanyaan mungkin yang dari penonton ya dok. Udah ada beberapa pertanyaan. Mungkin ada tambahan juga. Jadi kalau seandainya sudah terdiagnosis dia hemofilia, maka kemungkinan dia akan perlu obat faktor pembekuan itu secara rutin ya. Oh iya dok. Ada di klinik hematologi itu biasanya ada daftar pasien penderita talasemi. Jadi biasanya dia akan rutin mendapatkan suntikan KUAT. Misalnya ada yang sebulan sekali, ada yang 2 bulan sekali ya, tergantung beratnya gejala ya. Dan khusus kalau dia mau operasi atau tindakan tertentu itu ada tindakan premedikasi untuk penderita hemofili ini ya, dengan pemberian faktor yang kurang itu ya. Iya dokter. Mungkin pengobatannya berapa lama tuh dok kira-kira dok? Itu bisa seumur hidup ya, karena dia nggak sampai hari ini belum ada obat yang menyembuhkan. Jadi hampir sama dengan talasemi ya, dia juga obatnya transfusi lagi. Bedanya kalau hemofili itu transfusinya faktor 8, kalau talasemi transfusinya sel darah merah gitu ya. Oke dok. Ya, karena belum menyembuhkan, terapinya hanya untuk ngasih faktor yang kurang tadi ya dok. Iya, gitu. Berarti bisa seumur hidup ya dok untuk pemberiannya. Oke. Izin saya lanjut ya dok ke pertanyaan penonton. Oke, untuk pertanyaan pertama, bagaimana screening yang sederhana pada anak curiga hemofili? Mungkin tadi sudah dijawab ya dok ya. Iya, jadi ya seperti tadi, kalau ada riwayat keluarga ya, kita tanyakan adakah riwayat keluarga yang rutin mendapatkan
substitusi faktor pembekuan gitu, atau ada riwayat perdarahan yang sulit berhenti, Iya. atau sering memar-memar di sendi atau di bagian tubuh yang lain gitu. Itu screening sederhana. Nah selanjutnya baru kita periksa. Kalau untuk pemeriksaan darah yang sederhana mungkin darah rutin dan faktor pembekuan dan faktor pendarahannya BT, bleeding time dan clotting time. Itu kan ada di IGD juga bisa ya. Kalau untuk PTA PTT itu nggak semua rumah sakit punya ya. Alhamdulillah sih kalau RSUD udah bisa dan di cover BPJS, jadi kita tidak terlalu kesulitan untuk bukan screening lagi, udah mendiagnosis ya. Oke, mungkin awalnya dari pemeriksaan fisik di rumah bisa dilihat apakah ada tanda-tanda atau gejala, langsung dibawa aja ke dokter gitu. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah ada efek samping jangka panjang dari pengobatan hemofilia itu sendiri dok, atau apakah ada bisa berkembang menjadi komplikasi seperti kerusakan sendi atau inhibitor? Iya. Jadi kalau untuk terapi hemofili jangka panjang itu memang risikonya ya tadi terbentuk inhibitor ya. Dulu itu pernah ada penelitian tentang pembentukan faktor inhibitor ya akibat terapi jangka panjang, karena kadang seperti yang kita ketahui kadang ketersediaan dari faktor 8 atau CoA-T itu kadang ada, kadang nggak ada, sehingga kadang ya seketemunya kan bisa juga pakai FFP atau faktor 8 yang disarikan, saya lupa apa namanya. Jadi yang alami, artinya si faktor 8 yang alami diambil dari serum ya kan. Nah kalau produknya itu bermacam-macam seperti ini, resiko pembentukan inhibitor tuh besar gitu ya. Jadi gitu sih kayaknya lebih ke situ komplikasinya. Kemudian kalau untuk kerusakan sendi itu biasanya sih lebih karena dia sering perdarahan di sendi akhirnya, jadi terbentuklah jaringan parut dan lain-lain, sehingga mungkin mobilitas akan terganggu. Jadi lebih kaku mungkin sendi-sendinya dok. Dan yang paling parah dan paling kita takutkan adalah kalau tidak diterapi ya bisa aja kalau dia ternyata perdarahannya adanya di otak ya. Kalau di tempat lain kan artinya masih bisa ya kita transfusi darah sambil menunggu produk dari faktor pembekuan. Iya dok. Kita kasih transfusi FFP dan lain. Tapi kalau udah di otak itu dia akan si darah yang keluar itu akan menekan otak. Artinya akan bisa terjadi gangguan kesadaran. Kemudian kalau sampai bisa kejang juga. Kalau sampai ke pusat pernapasan yang tertekan ya bisa meninggal ya. Jadi itu yang lebih kita takutkan, bukan kalau efek samping jangka panjang sih mau nggak mau, karena kan dia harus pakai terus ya si faktor pembekuan itu kan vital untuk tubuh ya. Jadi mau nggak mau harus terapi. Tapi kita lebih takut komplikasinya adalah apabila tidak diobati ya. Kalau perdarahannya ada di otak, itulah yang paling berbahaya, dan kita perlu faktor pembekuan yang lebih banyak untuk menata laksana pasien dengan perdarahan di otak. Malah lebih kompleks ya dok pengobatannya ya dok, apabila tidak diobati ya dok. Jadi lebih baiknya diobati ya. Efek samping itu pasti ada ya dok, karena pengobatan kan seumur hidup jangka panjang. Mungkin nanti komplikasinya juga ada, tadi beberapa yang dokter sudah sebutkan. Namun lebih bahaya lagi apabila tidak diobati, karena bisa perdarahan di seluruh tubuh ya dok ya. Ini paling bahaya sudah di otak. Oke, selanjutnya pertanyaan nomor 3, aktivitas fisik apa yang aman dan harus dihindari, bagaimana cara mencegah perdarahan sehari-hari? Mungkin tadi sudah dijawab ya dok. Aktivitasnya, mungkin cara pencegahan perdarahannya dok, jangan sampai jatuh ya dok. Gimana? Jangan sampai jatuh, gunakan pelindung di area sensitif, kemudian rutin mendapat substitusi faktor
pembekuan yang kurang ya, Iya dong. tergantung jenisnya. Kalau untuk jangka waktu tertentu kan si faktor pembekuan ini selalu dipakai kan, Iya. tiap ada benturan, tidak Iya. ada pendarahan dan lain, dia akan mengkonsumsi faktor pembekuan. Dia waktu habis harus disuplai lagi dari Iya. luar gitu. Rutin kontrol juga ya dok ya berobatnya. Jadi harus rutin kontrol. Iya, untuk Jadi- menambah faktor yang kurang. Jadi pasien hemofili itu biasanya mereka sudah lebih pintar dari kita. Kalau dulu saya jadi PPDS tuh penderita hemofili itu lebih pintar dari kita. Saya maka suka nanya, Bu, habis ini kemana lagi? Habis ini karena mereka sudah menjiwai penyakitnya ya. Penyakit hematologi itu rata-rata mereka tuh punya komunitas khusus ya. Yang talasemi, yang hemofili itu punya komunitas. Makanya waktu dulu itu sempat kita ditawarin RSUD ini mau membuka apa tidak nih layanan untuk talasemi dan hemofili. Kalau memang mau, pasien itu nggak usah nyari, akan dikasih karena memang ternyata di tempat lain ya sejauh ini kan baru PMI yang melayani untuk talasemi dan hemofili itu. Jadi akan dipindahkan sebagian gitu. Karena di sana udah overload, di UMI juga udah overload ya. Jadi nggak usah khawatir gitu. Hanya memang perlu sertifikat khusus untuk mengeluarkan obat kopi itu ya, faktor 8 dan faktor 9 dan lain-lain itu harus dikeluarkan oleh dokter spesialis anak yang sudah fellowship atau udah konsulen hematologi. Kita ada rencana mau buka dok di RSUD atau sejauh ini bagaimana? Harusnya sih ada, kita udah sempet dilatih waktu itu. Hanya tergantung kebijakan manajemen. Kita mah menunggu kebijakan manajemen aja. Mudah-mudahan nanti segera ada di tempat kita ini lah. Oke dokter. Mungkin selanjutnya apakah ada makanan atau suplemen yang bisa membantu atau justru bahaya dok untuk pasien pengidap hemofili yang konsumsi vitamin gitu dok atau suplemen? Mungkin yang harus dihindari itu obat-obat yang dia bersifat antikoagulan ya, misalkan warfarin atau aspirin ya, itu obat-obat yang bersifat antikoagulan, sebaiknya dihindari pada penderita hemofili ya. Kemudian kalau makanan sih sejauh ini kayaknya nggak ada ya. Karena kalaupun makanan ini mengandung satu zat yang bersifat antikoagulan, biasanya kan kita nggak akan makan. Biasanya kan satu makanan itu mengandung sekian persen dari satu zat yang bersifat antikoagulan. Jadi sangat kecil lah dosisnya. Jadi kayaknya sih nggak ada makanan khusus ya. Kalau obat ya itu tadi yang bersifat antikoagulan. Oke, sejauh ini berarti makan apa aja boleh ya dok? Iya. Tidak ada pantangan, tidak ada larangan juga ya? Iya. Gitu pertanyaan terakhir ya. Bagaimana harapan hidup dari pengidap hemofilia ini tuh? Nah, ada beberapa penelitian mengenai harapan hidup pada penderita hemofili ya. Itu biasanya kita melakukan penelitiannya berdasarkan 5 years istilahnya angka harapan hidup 5 tahun ke depan gitu ya. Nah itu biasanya sih kalau saya harus buka data dulu ya, jadi harapan hidup itu hampir sama dengan
Tuh. Itu hampir sama dengan normal asalkan dia tersuplai dengan baik si faktor 8 atau pokoknya faktor yang kurang itu dia dapat tersubstitusi sesuai keperluan, maka dia bisa bertahan sampai dewasa. Tapi kalau di kita mungkin di tempat yang aksesnya terbatas itu sampai 20 atau 30 tahun setelah terdiagnosis, karena biasanya akan ada komplikasi yang tadi ya, seperti perdarahan, terutama kalau ada perdarahan yang serius, misalnya perdarahan intraabdominal atau intracerebral gitu ya, yang mematikan ya. Kalau sarananya terbatas, faktor pembekuan nggak ada, ya sudah, berarti biasanya rata-rata pasien nggak tertolong ya. Sudah berdampak pasien yang dan juga obat-obatannya mungkin screening awalnya cepat atau enggak gitu ya. Semakin cepat terdeteksi mungkin apakah harapan hidupnya semakin tinggi juga ya. Iya, harusnya seperti itu, tapi kembali kepada tadi, karena dia adalah penyakit defisien, artinya sepanjang ada yang bisa memenuhi kekurangan ini, dia akan sama dengan orang normal. Mungkin perdarahan sendi, pembengkakan sendi, perdarahan di mana-mana itu bisa dicegah semua. Iya. Asal dia mendapatkan faktor pembekuan yang dibutuhkan. Tercukupi ya, harus Jadi kembali kepada adakah obat itu di tempat kita ini. Nah, Indonesia ini kayaknya termasuk daerah yang kayak terbatas ya. Jadi ya sejauh ini banyak sekali yang terlewat karena perdarahan intrakranial ya, yang seperti waktu itu ada pasien lama yang menghilang, tahu-tahu datang ke sini dengan perdarahan intrakranial. Kita cari faktor 8 OAT, ternyata lama juga karena harga yang mahal tadi ya, harus ACC BPJS, habis itu ada banyak rantai yang harus kita lewati, ternyata sebelum dapat itu udah lewat duluan gitu. Ini Alfred dan sekarang mungkin ada 2 lagi ternyata ya. Oh, ada 1 lagi. Oke. Mungkin ya, pertanyaan terakhir ya, berarti saya pernah mendengar tentang adanya kartu identitas hemofilia. Apakah kartu tersebut dapat membantu ketika perlu mendapatkan pelayanan hemofilia? Oh iya, saya kira sangat membantu ya, karena kalau sudah diketahui bahwa dia adalah penderita hemofili, maka bila dia berada di suatu tempat layanan kesehatan pasti akan diperlakukan lebih hati-hati gitu. Justru bagus ya dok, jadi kita bisa tahu ya kalau ada riwayat hemofilia, mungkin ada obat-obatan yang seperti tadi warfarin atau aspirin yang bisa, yang nggak diberikan. Iya, jadi mungkin dokter ada yang mau disampaikan lagi kepada penderita hemofilia atau mungkin mama-mama, papa-papa Iya, mungkin untuk ibu-ibu dan bapak-bapak yang kebetulan punya anak penderita hemofili atau punya kerabat yang anaknya menderita hemofili, mungkin sudah mulai harus dalam tahap untuk menerima dan berusaha untuk menjalani kehidupan sebagai penderita hemofili atau sebagai pendukung penderita hemofili ya. Karena kalau sebenarnya penderita hemofili ini asalkan mendapatkan dukungan secara baik di lingkungannya, kemudian mendapat dukungan pemberian obat yang dibutuhkan atau faktor pembekuan yang dibutuhkan, dia bisa hidup normal seperti orang lain ya. Jadi tidak harus khawatir. Kemudian yang kedua, kalau ada anak menderita hemofili, berarti ada ayah atau ibunya yang menjadi karier atau pembawa sifat hemofilia, sehingga harus
dideteksi lagi tuh saudara-saudaranya yang sedarah itu, apakah dia penderita atau pembawa sifat hemofili. Kemudian yang tidak kalah penting adalah ada konseling pernikahan. Jadi untuk semua penyakit genetik itu sebaiknya ada konseling pernikahan, kemudian screening pranikah ya. Yang saya jumpai itu yang memang banyak kan talasemi dan hemofili. Iya dokter. Mereka kebanyakan orang tuanya tidak memperlihatkan sakit talasemi atau hemofili. Jadi karena mereka sebenarnya cuma karier dan seringkali mereka ini anak mungkin ada kalau talasemi kan sama juga kalau ada 2 gen yang bersatu baru muncul. Iya dok. Ya. Kalau beda halnya kalau ini harus laki-laki baru muncul ya. Ya, jadi artinya harus screening pada saat menikah sebenarnya harusnya si calon suami dan calon istri ini ada apakah mereka pembawa sifat gitu. Karena kalau mereka ketemu pembawa nanti akan ada potensi dari anak-anaknya untuk menjadi penderita gitu. Nah disinilah pentingnya untuk screening pranikah gitu. Nah yang screening pranikah ini yang kayaknya belum tersosialisasi dengan baik. Apalagi di kita kadang-kadang nikah aja gitu, nggak buru-buru mikir yang seperti ini. Tapi mungkin udah saatnya kita untuk menjadikan ini sebagai salah satu program di masa depan ya, sehingga keturunan yang akan dihasilkan dari pernikahan itu menjadi turunan yang sehat dan berkualitas. Dan kemudian untuk promosi alat kesehatan, Mungkin jadwal dokter di rumah sakit ini. iya. Hari apa dok? Oh iya. Iya. Kalau saya di sini saya prakteknya pagi hari ya, jam 8 sampai jam 10 hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu ya. Sabtu tuh cuma saya sendiri Senin, Kamis, Sabtu. ya jam 8 sampai jam 10 pagi ya. Kalau ada yang perlu konsultasi lebih banyak tentang hemofili atau juga dengan kasus-kasus yang lain, insya Allah saya bersedia untuk memberikan konseling yang terbaik ya. Terima kasih. Iya, oke, kita tutup aja ya untuk hari ini. Terima kasih banyak dokter. Ya, sama-sama. Sudah memberikan banyak hal ya tentang hemofilia. Mungkin banyak yang nggak tahu juga, banyak yang bingung apa sih itu. Karena kita tahunya kan penyakit-penyakit itu anemia ya gitu ya. Iya. Kan mungkin masih pada bingung. Oke, kita tutup untuk podcast hari ini. Terima kasih banyak. Sampai bertemu lagi sobat podcast di podcast selanjutnya. Jangan lupa subscribe, sedikit follow channel kita. Dan juga like juga, komen juga jangan lupa. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Sakit.